Sahabat Inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Frequency Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Inspirasi dimanapun sahabat Inspirasi berada. Senang sekali saya Firdaus dapat menjumpai Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya di acara Senada dan Sigma, Senandung Nada dan Konsultasi Agama. Malam ini kita berjumpa kembali di edisi Kamis malam atau malam Jumat. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang persoalan yang umumnya pada dialami oleh masyarakat. Karena setiap 2 minggu sekali Senada dan Sigma akan mencoba membahas seputar tafsir Al-Quranul Karim agar kita lebih cinta terhadap Al-Quran. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk Mbak Naura Jelita. Semoga bisa mendapatkan ilmunya dari apa yang dihadirkan oleh Frequency Radio, sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Baik, untuk teman-teman yang mendengarkan di Tim Talk atau di studio Breakers Radio, saya ucapkan selamat malam dan semoga apa yang Breakers hadirkan bisa menambah ilmu teman-teman lagi nantinya. Baik, saya juga tidak sendiri. Seperti biasa, malam ini saya akan hadir ditemani sahabat saya dari Banyuwangi. Kita nanti hari ini akan mendiskusikan banyak hal mungkin. Apa sih yang akan kita diskusikan? Nah, sahabat Inspirasi bisa memonitori saja acara ini dan nanti bisa berpartisipasi langsung di 085 855 04 8852. Saya sapa dulu, selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam Bang Wahyu. Bang Wahyu, selamat malam. Oke, tampaknya Bang Wahyu belum bisa memonitori suara saya dengan jelas ya. Tidak apa-apa. Yang penting acara kita bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang Wahyu, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini, Bang Wahyu? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat Inspirasi juga dalam keadaan sehat semuanya dan tetap dalam lindungan atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini Bang Wahyu kita akan mendengarkan tafsiran surat Al-Mulk dan keutamaannya ya. Inilah tema kita di malam hari ini dan surah yang akan kita bahas satu persatu beserta keutamaannya. Nah, tentu saja surat pertama. Al-Mulk Surat Al-Mulk ayat pertama sampai seterusnya sampai selesai insyaallah. Kalau Allah memberikan kita umur panjang ya. Oke. Langsung saja Bang Wahyu kita sapa Ustadz kita ya, yaitu Ustadz Muhammad Munir. Selamat malam Mas Munir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat presenter di studio Bang Firdaus, buat Mas Wahyu dan juga sahabat Inspirasi. Oke, baik. Wah, ini voice over-nya tadi pagi yang baru iklannya mengudara itu ya, benar nggak sih? Masya Allah. Baru Nah, berarti Ustadz merangkap promosi iklan gitu ya. Wus. Nggak apa-apa asal ya.
Kan? Dan buat Mbak Nora ini Ustaznya masih jomblo kok Mbak ya, boleh nanti di PC di belakang ya. Iya. Oke. Malam hari ini kita membahas masalah tafsir. Oke, nanti Mbak Nora juga bisa bertanya ya Mbak ya. Selamat malam Mbak. Oke, silakan Mas Wahyu. Malam ini kita akan membahas masalah tafsir surat Al-Mulk ya Bang Ustadz ya Bang Munir ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa surat Al-Mulk ini adalah salah satu dari beberapa surat di Al-Quran yang keutamanya itu besar ya. Dari lebih besar dan sederajat dengan surah Yasin, Al-Kahfi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Bang Munir tentang surat Al-Mulk ini? Nah, silahkan Bang Munir, silahkan untuk bermulai tentang sedikit tentang surat Al-Mulk dan tafsirnya. Silakan Bang Munir. Silakan Mas Munir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan yang mulia ini, dan alhamdulillah kalau kita melihat pada penanggalan Hijriyah sudah di penanggalan 24 Jumadil Awal kalau tidak hilaf ya, atau di penanggalan 7 Desember 2023. Wah, sudah mau menjelang akhir tahun ternyata ya. Namun kita tidak berbicara akhir tahunnya, kita berbicara mengenai rahmat Allah karena masih memberikan kita yaitu sebuah nikmat yang besar, yaitu nikmat untuk kita mengenyam kehidupan dengan Allah berikan kita napas, bisa menjalankan aktivitas, subhanallah. Dan melalui aktivitas itu kita dapat menjadikan setiap aktivitas kita yaitu sebagai ibadah. Karena sejatinya manusia Allah ciptakan yaitu agar senantiasa beribadah kepadanya. Salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat terhadap beliau, kita pun diakui umatnya yang setia akan mendapatkan syafaat daripadanya, amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada yang menyimak Senada dan Hikmah pada malam hari ini, berbicara mengenai surah Al-Mulk. Nah, tentunya sahabat inspirasi dan juga pendengar yang ada di rumah tidak asing lagi dengan surah Al-Mulk ya. Nama lain Al-Mulk itu Tabarok ya, Tabarok. Memang ada di dalam surah Al-Quran yang memang memiliki suratnya itu dua nama ya. Seperti diantaranya ada surah Al-Mu'min, nama lainnya ada surah Ghafir ya. Allahu alam, memang dari segi penamaan itu tidak perlu kita heran, namun yang nama pokok yang paling dikenal ya Al-Mulk ya, At-Tabarok, nama yang memang sebagian yang tidak dikenali ya. Namun Tabarok itu dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim. Gitu ya. Berbicara mengenai tafsir surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Baik, Al-Mulk surah ke-67. Nah, ada yang tahu nggak nih apa sih arti surah Al-Mulk? Yuk kita pahami dulu. Arti surah Al-Mulk adalah kerajaan. Apa? Kerajaan yang memiliki salasuna ayat, 30 ayat ya, di mana 30 ayat ini terkandung makna-makna yang sangat mendalam. Di antara makna-makna yang akan kita bahas di antaranya ayat 1 dan 3 sebagai ayat penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah, Tuhan yang
paling memiliki kekuasaan terbesar, maka tidak ada yang menyamai kekuasaan itu. Ya, karena ialah Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ialah yang memiliki kerajaan. Ayat 1 dan 3 itu sebagai teguran bagi orang-orang yang sombong bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kekuasaan yang sedikit diberikan terkadang melalaikan kita dan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membahas keutamaannya, yuk kita akan bacakan dan kita akan menafsirkan dari ayat 1 hingga 3 surah Al-Mulk atau surah Tabarok ya. Kita akan coba membacanya bersama. Silakan disimak untuk sahabat inspirasi dan pendengar yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setiap ayat diawali dengan kata bismillah. Kalimat pujian kepada Allah yang menjelaskan tentang kemaha pemurahan Allah dan kemaha menyayang Allah. Penyayang Allah. Bahwa pemurahnya Allah tidak bisa dihitung. Pengasihnya Allah tidak bisa dihitung dengan apapun. Gitu ya. Jadi begini sahabat inspirasi. Terkadang kita ingin kita kikir kepada sesama manusia, sesama tetangga. Kita pelit kepada tetangga atau kepada teman-teman, kepada orang-orang yang berhak kita bantu. Padahal kita pun dapat memiliki sifat dari Allah. Bukan menyamahi Allah, tapi memiliki sifat dari Allah bahwa kata Allah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang bisa memahami dari setiap kesulitan yang dihadapi dari setiap orang-orang yang di sekitarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam riwayat lain Ar-Rahman artinya pemurah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di situ waqaf ya ar-rasul Allah, yaitu waqaf shad yang memang dibacanya itu hukumnya diwasolkan, artinya dilanjutkan ya, hukumnya dilanjutkan, tidak wajib untuk diberhentikan ya. Makanya waqaf shad apabila bertemu dengan waqaf shad maka sebaiknya dilanjutkan. Baik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Segala puji maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Yang di tangannya segala kerajaan. Yang mana kerajaan Allah itu? Yang kerajaan Allah itu ya yang kita tempati ini, yaitu langit dan bumi dan segala isinya. Ya, tabarok. Yaitu maha suci Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata tabarok dengan subhanallah. Ini memiliki persamaan tentunya dalam tafsir, namun ada makna yang menjelaskan apa perbedaannya dengan kalimat ini. Mungkin kita belum bisa menjelaskannya. Kita fokus dulu ya, sahabat inspirasi ya. Nah, di sini Allah menjelaskan ya, memuji dirinya sendiri ya. Memuji dirinya sendiri dan menjadi penegasan bagi kita yang telah lalai, yang lalai akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita pindah dulu ya. Alhaakumut takasur, kata Allah. Turunnya surah At-Takasur menjadi pelajaran dan teguran bagi kita semua. Bermegah-megahan kepada apa? Kepada dunia, kepada semua yang ada di dunia ini, sehingga kalian lalai dari mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Sehingga kalian apa? Hatta zurtumul maqabir, setelah kalian masuk kubur baru menyesal. Ya, artinya apa? Ini sebagai peneguhan kepada orang-orang yang beriman bahwa hendaklah kita yakin akan semua yang Allah berikan dan hendaklah kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak ada apa-apanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah menjelaskan kata huwa di sana bahwa Dia adalah yang maha menguasai segala sesuatu. Dia
menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata huwa dalam bahasa Arab, dia itu sebagai penjelasan dan sebagai dialek bagi kita, bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Tapi dialek untuk orang-orang yang menjadikan Allah itu banyak, Allah itu beranak-anak pinak. Nah, ini adalah kata penegasan. Kata penegasan bahwa dialah yang maha penguasa. Dialah yang maha penguasa. Baik, kita lanjutkan lagi dengan ayat kedua. Apa ayat keduanya, sahabat inspirasi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Nah, situ ada waqaf al-mutlaq. Ya, al-mutlaq ini maka diwajibkan untuk berhenti. Ya, diwajibkan untuk berhenti. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata penegasannya lagi, yaitu apa? Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, ini ada kaitannya dengan keutamaannya. Tapi nanti kita jelaskan. Penasaran ya, sahabat inspirasi ya? Baik, sahabat inspirasi dan pendengar Radio Breakers yang ada di rumah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan mengenai kekuasaannya disertai dengan dialah juga yang menguasai hidup dan matinya makhluk hidup semuanya. Entah itu partikel terkecil di dunia ini, manusia, malaikat, jin, dan semuanya. Untuk apa? Untuk agar menjadikan kita itu ingat bahwa semua yang ada di dunia ini sementara. Khususnya bagi yang berakal Allah ciptakan, yaitu manusia dan jin, agar banyak-banyak beribadah kepada Allah. Sejatinya di dunia ini hanyalah ujian yang menjadikan kita berlomba-lomba untuk meraih amal yang baik. Wahwal azizul ghafur, dan nah ini kalimat dia lagi, penjelasan dan penegasannya, yaitu Allah adalah maha perkasa lagi maha pengampun. Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Nah, tafsir para ulama mengatakan bahwa hendaklah kita hidup di dunia ini sebagai hamba yang ulil albab, kata Qur'annya, bahasa Qur'annya itu orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, agar kita senantiasa banyak berbuat amal kebaikan, senantiasa meningkatkan kuantitas ibadah kita, dan juga senantiasa harus yakin bahwa kita bukanlah abadi di dunia ini. Maka yang abadi adalah kekal, itu di mana? Di akhirat. Di akhirat. Maka barang siapa yang memang sejatinya menganggap akhirat itu ada, yakin akhirat itu ada, bukan hanya di lisan saja, namun semuanya, anggota tubuhnya juga harus meyakini, hendaklah ia menyibukkan dirinya dalam dunia akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikutinya. Baik, kita lanjutkan lagi pada ayat ketiga. Apa ayat ketiga? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Tibaqa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah menciptakan sab'ah, 7 langit berlapis-lapis. 7 langit berlapis-lapis. Bagaimana lapisan langit? Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi ke langit hingga langit ke-7, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yaitu sebanyak 7 langit. 7 langit. Di atas langit ada apa? Maka di atas langit ada yang namanya Sidratul Muntaha, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Banyak sekali hal-hal misteri di dalam langit, ya. Diceritakan bahwa jangan salah,
di 7 langit itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya berupa malaikat untuk beribadah di 7 buah langit itu. Ya. Nah, lanjutkan lagi, ma tara fi khalqir rahman, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang, ya. Kamu tidak melihat ciptaan siapa? Ciptaan yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang tidak seimbang. Nah, ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang meragukan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang meragukan ada kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dibuktikan oleh astronomi dunia. Bahkan orang-orang yang orang-orang yang non-Islam saja mengakui bahwa betapa maha sempurnanya alam semesta ini. Alam semesta ini. Ya, sehingga mereka membentuk sebuah badan antariksa 8 internasional, diantaranya yang memiliki dana anggaran tersebut seperti China, Rusia dan sebagainya. Intinya negara-negara maju banyak sekali mengutus drone tanpa itu pesawat tanpa awak, ya, dengan dibekali yaitu robotika, robot untuk apa? Mengeksplor alam semesta. Ternyata dilihat betapa sempurnanya alam semesta ini yang tentunya mengejutkan. Ternyata hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana sahabat inspirasi? Bangga kan bagi orang-orang Islam? Bangga dong ya. Baik, nanti kita bahas lagi ya, karena ini berhubungan dengan fisika. Kita lanjutkan lagi. Yaitu farji'il basor. Kemudian dikatakan, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Di sini agar kita itu dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, bahwa kita diperintahkan untuk merenungi ciptaan langit dan bumi. Agar apa? Agar menambah kuantitas keimanan kita. Ternyata dengan melihat kemahasempurnaan ciptaan Allah seperti langit itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak salah apabila kita ingin memuji Allah, apabila kita memang dirasa gelisah dalam hati kita, kemudian kita senantiasa ragu akan semua yang diberikan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk melihat segala ciptaannya, diantaranya langit. Karena tidak ada sesuatu yang kurang di atas langit itu. Makanya dikatakan dalam surah Ar-Rahman itu asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwa Allah menjadikan qamar, bulan, kemudian syams yaitu matahari beredar, mengelilingi, beredar dan sistem tata surya yang menjadikan yang mengelilinginya itu disebut dengan sistem tata surya, yaitu bumi. Nah, ini ada di fisika, bisa dijelaskan ya. Fisika yang ada di kelas 4 SD sudah menerangkan secara jelas. Ternyata ini sudah dijelaskan dalam bahasa Quran, dalam bahasa Quran. Nah, begitu ya. Nah, oleh karenanya farji'il basar, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat segala ciptaan ini agar apa? Agar kita senantiasa lebih rendah diri, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia itu hidup, ya, di antara yang memiliki misi terbesar ke bulan, yaitu China, baru menginstruksikan roket tanpa awak itu ke bulan saja, belum ke yang lain. Belum sampai ke matahari. Sementara matahari itu jaraknya kurang lebih 150 juta kilometer persegi. Belum lagi bulannya. Subhanallah, belum lagi ke bulannya, ya. Itu saja sudah merupakan suatu hal yang menjadikan kita itu seharusnya bertambah keimanan kita.
Kalau bulan saja sudah menjadikan kita takjub, ya, bulan saja, apalagi ke matahari itu sendiri yang memiliki kuantitas panas. Kalau kita lihat ke Merkurius saja, malaikat planet terdekat, walaupun terdekat sejatinya masih jauh, ya, masih jauh. Itu memiliki rata-rata suhu 1000 derajat Celcius, begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, itulah kurang lebih tafsir surah Al-Mulk ayat 1 dan 3. Nah, di antara keutamaan surah Al-Mulk, kita akan mengupasnya setidaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Iya, kita tahan dulu Mas Munir. Ada 3 ya, keutamaan surah Al-Mulk ya. Sudah dijelaskan tadi dari pertama, kedua, dan ketiga ayat baru ya. Benar ya Mas Munir ya? Iya. Oke, baik, kita tahan dulu sahabat inspirasi. Sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat inspirasi di rumah maupun yang ingin bertanya, tolong ditanya yang ada kaitan dengan pembahasan kita di malam hari ini. Karena kami tidak mau acara ini penuh debat, penuh hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita menjaga kerukunan antar sesama golongan, baik sejenis apapun itu, kita tetap harus bisa menjaga yang namanya perbedaan, karena perbedaan itu indah. Seperti kata Fatin, I'm from the Muslim, bahwa Muslim itu selalu mengajarkan hal keindahan. Baik, saya akan membacakan dulu sebelum Mas Munir menuju keutamaan surat Al-Mulk. Nanti disusul mungkin Bang Wahyu juga mempunyai satu pertanyaan, karena pertanyaan ini sudah masuk di 085855048852. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dengannya Bang Fikri yang ada di Bogor. Pak Ustadz, saya pernah ke satu majelis pengajian tafsir Al-Quran. Nah, waktu itu pembahasannya tentang surat yang membahas Allah itu ada di mana pada saat itu. Nah, beliau ini dia menafsir sesuai dengan bagaimana tulisan dan kalimat Al-Quran sendiri, baik itu ayatnya beserta penjelasan artinya, tetapi tidak merujuk seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Ini bagaimana Ustadz? Bolehkah menafsir Al-Quran seperti itu? Mohon jawabannya agar kita tidak gitu ya. Saya sensor ya kakak, karena katanya sakit sekali. Gitu, silakan Mas Munir. Baik, terima kasih ya. Berbicara mengenai Allah beristiwa di atas arsy ya. Allah itu berada di mana? Baik, perlu kita ketahui sebentar ya. Kita akan lihat dulu dalilnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu, dikutip dari di antara ulama yang membahasnya ini, itu yang terhormat Tuhan Guru kami Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad LCMA, kemudian Bapak Al-Ustaz Hadi Hidayat LCMA yang menjelaskan itu, dan Munir telah mendengarkan dengan baik, dan alhamdulillah Munir sudah membacanya. Baik, kita akan menjelaskan dulu dalam surah Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kemudian surah Ar-Ra'du, ya Ar-Ra'du itu di ayat yang kedua pertengahan, yaitu summastawa 'alal 'arsy. Kita ambil 2 ayat ini saja. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, kemudian yang surah Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, dan Allah itu yang Maha Pemurah itu berada di atas arsy. Secara dalil itu benar. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha sehingga ke arsy, sehingga sampai di arsy. Namun untuk mendefinisikan ya, untuk menjelaskan, mendefinisikan Allah itu di mana. Nah, di sini kita akan membahas secara dalam. Kalau secara dalil benar, itu tidak salah. Tidak salah karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki singgasana. Singgasananya di atas air, karena langit juga ada air.
singgasana di atas arsy, bahkan dipikul oleh hamalatul arsy, yaitu malaikat-malaikat yang kuat. Bahkan di hari kiamat nanti dijunjung atau di 84 malaikat, di antara keempat malaikat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Nah, untuk mendefinisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana sejatinya, definisikan itu dengan secara tidak semua dengan melalui dalil itu suatu yang merupakan mudah ditafsirkan dengan secara mudah. Kalau kata ustaz yang saya dengar ya, tidak mudah ya dalil. Karena kalau kita menganggap atas arsy, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan langit dan bumi. Sementara langit dan bumi itu milik Dia. Langit dan bumi itu milik Dia. Ya. Langit dan bumi itu milik Dia. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah itu zat yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, oleh karenanya hal yang paling kita pahami di mana Allah itu ada, Allah itu sejatinya di mana-mana. Ya, maka lihat dalilnya. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau misalnya hambaku bertanya di manakah aku? Ya, Mas aku Munir itu bisa berada. diulang ayatnya karena tadi suara Mas Munir sempat hilang, bisa diulang? Baik. Nah, Allah, makanya untuk mendeskripsikan Allah itu di mana itu tidak bisa sembarangan orang, kata ustaz itu ya. Nah, oleh karenanya kita lihat lagi dalil, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya di manakah aku itu ada. Maka zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan tempat apapun, meskipun ia memiliki singgasana. Singgasana arsy itu adalah bukti pengagungannya dan merupakan singgasana yang paling indah di alam semesta ini. Maka oleh karenanya hendaklah orang-orang yang memiliki pemahaman yang memang menganggap Allah itu berada di arsy kita benarkan, namun tidak mesti menganggap bahwa Allah itu tidak dekat dengan kita. Artinya kita mendustakan ayat Quran yang lainnya. Makanya di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil kita apabila kita itu ingin meminta kepadanya dalam hadis kursi, apabila engkau meminta kepadaku maka mintalah kepadaku, apabila engkau memohon ampun kepadaku maka mohon ampunlah kepadaku. Artinya Allah ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu dekat, berada sangat dekat dan sangat dekat, lebih dekat daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian semoga mudah dipahami ya untuk Bang Fikri yang ada di kawasan Bogor. Baik, sahabat inspirasi, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan, tadi sudah kita dengarkan sama-sama arti dan tafsir surat ayat 1 sampai 3. Kini kita akan mendengarkan keutamaan surat Al-Mulk. Untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi kami sampaikan, bertanya yang ada kaitannya dengan tafsir kita di malam hari ini, karena malam ini kita memang khususkan setiap 2 minggu sekali kita akan ngebahas tafsir surat Al-Quran dari ayat 1 sampai selesai insyaallah. Silakan Mas Munir. Baik, terima kasih. Keutamaan surah Al-Mulk atau Tabarok kita lihat dalam kita lihat dalam hadis riwayat Hakim. Sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk, maka ia akan terselamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Hakim. Artinya apa? Keutamaan yang pertama adalah melindungi kita dari azab kubur. Azab kubur. Karena fase alam kubur itu bukanlah fase yang terakhir, namun itu adalah fase awal untuk kita menuju akhirat. Fase awal untuk kita menuju akhirat. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, karena pasti sahabat inspirasi akan bertanya, loh, berarti kalau kita ingin selamat dari azab kubur, berarti cuma baca surah Al-Mulk aja dong, nggak perlu surah-surah lain? Bukan begitu. Namun memang Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa ada beberapa surat yang memang dikhususkan untuk menjadi amalan-amalan. Bukan yang lain tidak khusus, menjadi amalan-amalan
Agar apa? Agar kita melihat kebesaran Al-Quran itu sendiri, ya, kebesaran Al-Quran itu sendiri. Makanya dalam doa kita minta bahwa Allahumma inni as'aluka min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya, kita meminta kepada Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahanam dan azab kubur. Jadi maka yang pertama adalah kita membaca itu agar kita terselamatkan dari azab kubur. Lah kapan kita membacanya? Nah, waktu yang terbaik kita membacanya adalah sebelum tidur. Bukan sebelum tidur, bangun tidur ya, sebelum tidur. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan, makanya kita minta dalam doa kita, bismika Allahumma ahya wa amat. Bahwa tidur itu merupakan salah satu awalnya kematian. Kematian di sini bukan berarti kematian secara penuh. Karena kalau istilah kematian yang kita pahami adalah maut, itu mati. Jadi semua dari mulai ruh tercabut, kemudian jasad pun tidak bereaksi kembali, mati secara jasad. Namun kenapa Allah mengistilahkan mati dalam tidur? Karena kita tertidur dan ruh kita ini Allah genggam sehingga ruh kita ini bisa jalan-jalan kemanapun. Makanya oleh karenanya di saat tidur itu sejatinya ruh kita itu kelayapan kemana-mana. Ya, hanya wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu, itu kelayapan kemana-mana. Ya, jadi makanya oleh karenanya di dalam tidur itu kita berharap bahwa ruh kita itu tidak ditempatkan tidak ditempatkan ke tempat-tempat yang memang seram. Makanya banyak orang-orang yang memang kadang-kadang dia tidur dia mimpi seram, itu bukan apa? Artinya ada kesalahan dalam ia tidur dan kemungkinan setan sedang mengganggunya. Karena dia sudah berbentuk ruh, ya. Nah, ini makanya tidur itu merupakan fase dari kematian. Oleh karenanya sebelum tidur, maka apabila Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, maka insya Allah dengan amalan surah Al-Mulk itu akan menjaga kita dari pertanyaan, menjaga kita dari keseraman malaikat munkar dan nakir. Jadi yang pertama itu adalah dalam riwayat Hakim, yaitu membaca surah Al-Mulk dapat membebaskan kita dari azab kubur. Loh, tapi pertanyaannya Munir, apakah adakah orang-orang yang tidak ditanya dalam kubur? Dalam riwayat ada. Di antaranya adalah para nabi, kemudian siddiq, kemudian syuhada, kemudian soleh, kemudian soleh. Dia bukan tidak ditanya, namun itu dia Allah Subhanahu wa taala langsung melindunginya seperti dengan dinding, seperti dikisahkan dalam riwayat ada Rabiatul Adawiyah, karena ia rajin berselawat maka dindingnya itu berlapiskan dindingnya itu merupakan salawat sehingga malaikat munkar nakir tidak dapat tembus ke kuburannya dan malah dia ditempatkan ke istana yang megah, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, membaca surah Al-Mulk, yaitu dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan barang siapa yang membacakan surah Al-Mulk maka surah tersebut akan membela, artinya memberikan syafaat. Memberikan syafaat, ya. Memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, ya. Dan dikatakan bahwa bacalah Al-Qur'an maka Al-Qur'an akan datang kepada siapa? Kepada yang membacanya dengan ikhlas dan akan membela dan menjadi sarana mengurangi dosa. Menjadi sarana mengurangi dosa sehingga Al-Qur'an pun akan membela. Al-Qur'an pun akan berkata, wahai Allah, hambaku ini telah membacaku dengan baik, telah memperlakukanku dengan baik dan telah mengamalkan aku sehingga dekat kepadamu, maka ampunilah segala dosa-dosa ini. Maka surah Al-Mulk itu sebagai pembela. Itu yang kedua dalam riwayat At-Tirmidzi. Dan di riwayat ini sahih. Ya. Baik, yang ketiga, membaca surah Al-Mulk, ya, ini yang sangat dominan, ya. Sejatinya bukan mempercepat rezeki, ya, sebenarnya, ya. Namun yang lebih tepat itu adalah membaca surah Al-Mulk, yaitu sebagai landasan kita untuk bertawakal. Artinya dalam tawakal kita, dalam arti bahasa mudahnya biar enggak kebingungan, ya.
dipermudah dalam segala urusan, baik itu rezekinya, pekerjaan yang belum dapat misalnya, atau hal-hal yang lain. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Bahwa kita diperintahkan untuk jalan di muka bumi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala urusan, baik segala pekerjaan, rezeki dan yang lainnya. Ya, oleh karenanya dalam surah Al-Mulk ini kita membacanya artinya sebagai keutamaan yang sangat besar, karena melalui surah Al-Mulk kita lapang. Karena lapang maka rezeki mudah masuk. Karena tawakal, karena kita dekat kepada Allah, maka rezeki pun akan mengincari kita. Setidaknya itulah 3 keutamaan yang sangat istimewa di dalam surah Al-Mulk sesuai dengan tafsir dalam ayat keduanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat, dunia itu Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai tempat untuk kita banyak berbuat amal apapun. Maka sejatinya yang menjadikan semua kehidupannya sebagai ibadah, maka dia jadi amalan. Walaupun misalnya mengais rezeki. Namun sebaliknya apabila kita mengais rezeki bukan sebagai amalan, berlomba-lomba mencari dunia, maka yang terjadi adalah dunia itu sebagai tempat buruk bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Abang Firdaus. Baik, luar biasa ya, itulah keutamaan surat Al-Mulk, surah yang memang mewajibkan kita harus membacanya setiap saat, sahabat inspirasi. Baik, Mas Wiko, apakah ada pertanyaan di sana? Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Yoyo di Muncar. Assalamualaikum Bang Yus, Bang Wahyu, dan Bang Ustadz Munir. Semoga sehat-sehat saja kru breaker dan Bang Ustadz Munir. Semoga selalu ilmunya mendatangkan keberkahan dan tetap istiqomah dalam menyebarkan ilmu di khususnya buat teman-teman yang masih awam terhadap agama Islam. Nah, amin ya Rabbal. Nah, yang saya tanyakan ini tadi Bang Munir sempat bilang bahwa salah satu cara untuk membaca surat Al-Mulk itu dibaca sebelum tidur. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah berusaha membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, tapi kenyataannya sesudah kita membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, bukan karena apa, tapi kita tidak bisa tidur alias tidak bisa terlelap sampai pagi menjelang. Nah, itu bisa dikatakan gimana itu? Apakah tetap utama untuk membaca surat, tidak mengurangi pahalanya membaca surat Al-Mulk karena tidak bisa tidur tersebut? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Mas Yoyo di Muncar ya, buat Mas Wahyu ya. Baik. Mengenai apabila kita membaca surah Al-Mulk namun kita tidak bisa tidur ya. Baik. Sahabat inspirasi dan pendengar yang ada di rumah yang menyimak acara Senada dan Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya hanya mengatakan bahwa kita membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Sebelum tidur, namun apakah di saat kita membaca surah Al-Mulk kemudian kita tidak bisa tidur, apakah pahala kita tertolak? Tidak. Sejatinya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Maka yang mengatakan bahwa di dunia ini apa yang kita baca
sia-sia, maka berarti ada kekeliruan yang ada pada dirinya. Nah, oleh karenanya di saat kita tidur, Rasulullah juga menekankan bahwa yang membuat kita sulit tidur itu bukanlah semata-mata dari amalan-amalan yang kita baca, namun kita lupa bahwa kita itu tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya syariat dalam membaca tidur itu, membaca doa sebelum tidur, membaca hal-hal sebelum tidur itu diantaranya membaca hadis sahih, membaca surah Al-Mu'awwidzat, yaitu 3 qul, kemudian juga kita membaca ayat kursi suratul Baqarah 255. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kita, kemudian kita mudah tidur. Adapun keutamaan surah Al-Mulk itu tidak mengurangi dari segi karena kita kurang tidur atau mana, tidak mengurangi. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Baik, itu aja. Mas Wahyu masih ada lagi? Itu aja dari Mas Yoyo. Baik. Silakan, Oke, Bang baik. Yes, mungkin ada. Oke, satu lagi pertanyaan yang masuk di saya. Tadi kan sempat disinggung ya sama Mas Munir tentang tafsiran ayat kedua surat Al-Mulk. Nah, ini ada Bung Har yang ada di Bekasi. Nah, mau bertanya dong, Mas Munir, ada yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh mabuk akan dunia. Saya sudah memahami apa yang dirimu sampaikan. Lalu kenapa ada orang yang masih beranggapan bahwa kita harus membenci dunia, sedangkan dunia tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Lalu hal apa yang harus kita lakukan terhadap pengajian-pengajian yang masih beredar di tengah masyarakat ini? Silakan Mas Munir. Bung Haryanto di Bekasi. Baik, terima kasih ya. Wah, ini pertanyaan pernah disampaikan kemarin ya, Masya Allah. Iya. Baik, kita akan jelaskan lagi ya, berkaitan dalam tafsiran ayat 2 ya. Ayat kedua. Ada orang-orang yang mengatakan benci dengan dunia. Baik, kalau memang kita membenci dunia, wah berarti khilafah Islam tidak jaya dong. Nah, begitu ya. Secara logik kita ambil seperti itu ya. Sementara Rasulullah SAW itu semasa hidupnya itu telah menyampaikan kepada sahabat, ya sahibi, wahai sahabatku, kelak kalian akan menaklukkan imperium terbesar pada abad itu. Imperium terbesar pada abad itu apa? Imperium itu. Kalau di Turki sana, di Selat Bosporus itu namanya Konstantinopel yang Istanbul sekarang. Nah itu. Oh, itu kan dunia itu. Kalau kemudian ya di sebelahnya di Iran sekarang ya, Iran itu sejatinya menjadi ibu kota, tempatnya di Madain Iran sana. Itu merupakan kekaisaran terbesar, imperium terbesar itu Persia, di mana mereka masing-masing menguasai hampir lebih dari 30 negara. Hampir lebih dari 30 negara yang memang Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan negeri-negeri itu karena kekaisaran tersebut brutal dalam membina rakyatnya, banyak diskriminasi dan sebagainya ya. Nah, di situ kita akan lihat dulu ya. Maka mohon maaf saya katakan bisa dilihat ya. Nah, ini juga pernah disampaikan, silakan dengarkan dengan baik, itu Ustadz Abdul Somad sudah mengatakan, bahkan hadisnya pun jelas. Hadis yang sangat kita masyhur kita dengar ya, yang kita dengar. Kalau kalian ingin mendapatkan dunia, maka dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan kedua akhirat, maka dengan ilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan dua-duanya dengan ilmu, artinya apa? Dunia, maka hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hal yang paling utama, bahwa penjelasan yang membenci dunia itu adalah kurang tepat. Kalau ayat-ayat banyak mengatakan berlalai gara-gara dunia, bukan berarti kita membenci dunia, bukan berarti kita membenci dunia.
Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW itu memberikan panutan. Mohon maaf, saya menyampaikan ini bukan untuk berdebat. Silakan dilihat dalilnya secara jelas, ya. Dalil secara jelas. Kalau tidak puas bagi teman-teman yang ada di rumah, ya, bukan untuk berdebat. Sekali lagi, mohon maaf. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW telah memberikan panduan kepada kita agar kita itu mendapatkan dunia itu melalui ilmu akhirat, melalui ilmu agama. Maka orang-orang yang memang lalai dengan dunia karena dia tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang lalai dengan dunia maka dia tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya jangan heran banyak orang-orang yang mohon maaf korupsi. Kemudian ia sewenang-wenang pada rakyatnya. Kemudian kenapa dia tidak memiliki ilmu? Dia tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang sangat baik, dapatkan dunia itu dengan ilmu. Karena ilmulah dapat menggenggam dunia. Ingat, khilafah Islam yang dapat menggenggam dunia semuanya dengan ilmu. Maka orang-orang yang mengatakan membenci dunia, maka wajar kalau saat ini mohon maaf Islam itu terbobrok, Islam itu hancur. Kenapa? Ada mohon maaf segelintir orang yang mengaku diri Islam mengatakan jauhi dunia. Maka Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk menjauhi dunia. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa bukan kita itu membenci dunia, namun kita tidak melebihkan dunia, melainkan dapatkanlah dunia. Kalau kita ingin menaklukkan dunia maka dengan ilmu. Ya, oleh karenanya ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Imran saja kita akan lihat, ya, bahwa kita itu punya kecenderungan kepada dunia. Apa itu? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi kecintaan kepada manusia itu berupa syahwat. Syahwat itu berasal di dunia. Allah menciptakan dunia, otomatis Allah berkesinambungan dengan syahwat atau hawa nafsu. Ya, dari mulai harta benda, wanita, anak-anak, sawah ladang dan sebagainya. Namun ayat ke-15 belum berhenti. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Yaitu mengedepankan akhirat. Kemudian mendapatkan dunia, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu yang mendasarkan dunia itu takluk kepada kita. Nah, oleh karenanya ingat para ulama dulu. Kita ambil contoh saja. Kita ambil, tidak usah jauh-jauh saja, ya, yang paling terkenal saja, Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, rahimahullah. Ya. Kalau seandainya ada semboyan mengatakan benci dengan dunia, secara otomatis ngapain dia jalan-jalan sampai 16 tahun ke seluruh penjuru dunia hanya untuk mencari hadis dan untuk belajar ilmu? Ya, ngapain dia harus jalan-jalan seperti itu, ya? Maka cukup dia merenungi, cukup dia sholat. Nah, makanya ada kisah yang sangat menarik, ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita agar tidak keliru, ya. Tidak keliru. Ada suatu kisah yang perlu kita teladani, bahwa ada suatu ketika yang perempuan itu rajin beribadah, namun dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian yang laki-laki dia beribadah namun dia juga ke dunia. Namun pas di akhirat maka yang masuk surga itu adalah orang sebaliknya. Yang ahli ibadah malah tidak masuk surga, itu wanita itu. Ditanyakan, kenapa? Karena engkau bermalas-malasan di rumah. Kemudian engkau beribadah namun engkau pelit dengan sesuatu. Nah, itu. Sementara dia mencari harta dunia, kemudian ia mengamalkan dan membelanjakan harta itu ke dalam dunia, ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ingin memang mendapatkan dunia maka haruslah dengan ilmu. Kemudian orang-orang yang tidak sanggup memegang dunia, maka adalah kita jangan. Maka apabila orang-orang yang hianat memegang dunia, maka hancurlah seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, Mas Munir, mengingat saat lagi Breakers Radio mempunyai acara selanjutnya, kita langsung ke closing statement dari pembahasan kita di malam hari ini. Silakan, Mas Munir. Baik, terima kasih.
Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, sejatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar yang paling utama itu meningkatkan kualitas keimanan kita. Dalam apa? Membaca Al-Quran. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran hanya pada fisiknya, namun hatinya pun tak beriman. Hatinya pun masih mengingkari, masih nggak bertanya, masih bertanya-tanya. Oleh karenanya ayat 3 tadi kita jelas, farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu lihat dulu, kata Allah. Kalau dialog kita ya, sahabat inspirasi, coba kamu lihat, ada nggak yang berulang, ada nggak yang kurang, ada nggak yang tidak sempurna, ada nggak yang cacat? Nggak ada, ternyata nggak ada. Nah, ini merupakan suatu hal yang membuat kita itu seharusnya dalam kita membaca Al-Quran itu meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam ayat surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Surah ke-54 Al-Qamar artinya bulan, mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai zikir fahal mim muddakir. Kalau kalian benar-benar ingin menghafalnya, bagi orang-orang yang benar-benar ingin menghafalnya, artinya Quran itu sebagai ajang kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, yuk marilah kita dalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan menjadikan kuantitas petunjuk Al-Quran itu sebagai sarana penunjang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun tidak melenceng dan tidak tersesat. Banyak orang-orang yang salah menafsirkan Al-Quran, salah mengartikan Al-Quran karena dia hanya sekedar membaca, namun ia juga tidak melihat sebagaimana Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Terima kasih atas Anda di kesempatan malam hari ini, dan silakan Mas Wahyu ditutup acara kita. Baik, terima kasih sahabat inspirasi yang sudah bertanya. Ada Bang Har, ada Mas Fikri, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan, bisa disampaikan besok, minggu depan insya Allah di acara Senada dan Sigma dalam tema-tema berikutnya. Akhirnya saya Wahyu Iko dan US serta seluruh kru breakers yang bertugas mohon pamit. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.